Itu EWC kan? Iya sih. Bener. Karena kan gak cuman Iya. PMWC yang Gak mungkin RRQ main di PMPL juga cuman aku mau coba untuk EWC gitu. Bener juga Iya, sih. Sanhok nih. Terakhir tuh kan gue pas jadi coach di RRQ itu Rondo udah ada ya. Emang Rondo kita waktu itu pas awal-awal launching itu kita prediksi bakal jadi map perang juga karena ada sistem recall-nya itu loh pas. Oke, kita ngelihat nanti recall bakal se-efektif apa karena itu yang masih buat tunggu komentar dari seorang Gento tapi Razy. Ya tiba-tiba naik menuju bagian atas dan bisa dapetin satu pemain dari SLI Ganyang. Langsung dibungkam satu pemain dari SLI, masih ada backup yang ada di bagian bawah tapi informasi sudah mulai masuk menuju ke arah Bigetron Federales akan melipir ke arah kanan. Line up yang digunakan masih belum memainkan Zeta untuk di hari kedua Bigetron bermain. Entah akan dimainkan nanti di match-match terakhir atau tidak, tapi sepertinya dari Federales yang bakal siap untuk memberikan tekanan kembali menuju ke arah tim SLI. Walaupun Resak tumbang dipulangkan, tapi ternyata Federales masih bisa mendapatkan satu Pepeng juga berhasil diamankan dan dipulangkan, tapi Federales terkena trade daripada Abyss yang bisa mendapatkan seorang Federales. Kali ini akan menjadi 1 melawan 1. Kejar-kejaran gaming antara Razy dan juga Abyss tentunya. Confirm elimination berhasil didapatkan. Masing-masing tim ini sudah mendapatkan 2 elimination. Masih dari call yang bisa mereka maksimalkan juga. Ada backup yang akan datang. Boboho memberikan backup sementara Abyss ditugaskan untuk membuying time. Bermain di arah Broken Wall kali ini Abyss. Main kucing-kucingan close combat bakal terjadi dan Abyss yang ternyata bisa mendapatkan pemain ketiga dari Bigetron, Rico. Esports yang dulunya bernamakan Nemesis 212. Tapi di sisi lain Fontan nampaknya sudah ada TKP baru di mana Jobrenki tertangkap begitu terbuka badannya seorang diri saja, bahkan Moana mendapatkan satu kembali player dari seorang Dimzy. Pandum nampaknya menjadi tim yang penuh dengan tekanan masuk menuju ke dirinya sendiri. Mereka saat ini kesulitan nampaknya dan recall akan segera dimanfaatkan oleh tim Pandum. Gue sih ngeliatnya kayak Pandum gak padu buat kasih informasi gak sih Gen? Nah itu salah satu kelemahan sistem recall itu. Kadang orang kalau udah zona nyaman, aku bisa hidup lagi. Kadang aware-nya berkurang. Oke. Kayak tadi yang terakhir itu siapa ya? Dimzy? Membelakangi musuh kan Iya. itu. Padahal ya lupa angle gitu kan. Cuman ya itu plus minusnya Rondo lah. Ya soalnya sebenarnya kayaknya gue lihat tadi setupnya Pandum bisa buat nge-backup gitu kan. Cuman kayak keculiknya mereka tuh bener-bener satu-satu. Yeah. Satu nggak ada covering fire ke temennya yang lagi ditembak gitu loh. Terus kayak mau nge-backup tiba-tiba kayak kebawa adrenalin, ngelupain awareness-nya ke sisi yang lain juga gitu. Jadi keuntungan untuk Keep Fly Kanza yang sudah mendapatkan 3 elimination dan Pandum harus segera melakukan recall juga. Berarti udah ada Bigetron yang kehilangan 3 pemain dan mereka udah nge-recall. Sementara Pandum juga udah kehilangan 3 pemain mereka, tinggal di-recall oleh last man standing dari seorang Pandum itu adalah Frenzy yang kayaknya dia bakalan nge-recall di arah-arah kiri map. Yup, dan begitu pun dengan SV yang nampaknya akan dilakukan segera recall terlebih dahulu karena hanya menyisakan last man standingnya. Tapi ternyata ada satu player yang tertangkap basah di sebuah rooftop oleh tim dari SLI. Di mana Ganyang begitu pun dengan Abyss menggunakan S12 Kanya ternyata terkenal karena granatnya begitu matang dari player yang dikirimkan di depannya. Horboys Aan nampaknya mendapatkan satu kembali player dari SLI, Boboho dan juga Abyss. Ini menjadi kerugian begitu besar terhadap tim SLI karena kita ketahui sebelumnya bahwa mereka sudah melakukan recall terlebih dahulu. Bahkan Boboho nampaknya tidak akan bisa di-recall kembali. Ya, udah mulai kembali lagi sepertinya. Tapi satu area dari ventilasi tadi yang menjadi target lemparan dari seorang Ganyang membuahkan sebuah hasil. Sebuah knockdown ataupun confirm elimination yang lagi-lagi berhasil mereka dapatkan. Horboys kali ini akan menjadi santapan berikutnya untuk SL. Mereka ngambil seperempat zona, ada chance mereka lebih nyaman ketika nanti zona barunya bakal pop up. Tapi ternyata malah Cozy yang ditumbangkan oleh NST Aup. Melakukan beberapa gerakan-gerakan geragas malah membuat mereka tumbang satu persatu. Tapi Aup harus diajar oleh 2 pemain dari RV yang tiba-tiba datang memberikan backup. Sans yang berhasil mendapatkan Aup dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Memang udah ada Cozy yang pulang, tapi ini masih di stage yang kedua. Kalau belum ada recall yang dilakukan, masih ada recall yang bisa mereka maksimalkan. Neko datang dari bagian belakang, Roadster akan langsung digaspol menuju ke arah atas sana, melakukan sebuah confirm elimination. Tapi Sans akan bangkit dari frontingnya, masih mencari informasi di manakah Sans berada. Neko mengganti dengan second weapon, namun masih terlambat respon dari seorang Sans yang lebih cepat untuk mendapatkan korban yang kedua. Yang nggak ketabrak sama mobil dari Jeruk Esport, tapi entah kenapa Viren agak bengong tadi, mundur alon-alon untuk langsung ditabrak oleh mobil dari Jeruk Esport. Tapi lihat dari SLI Pepeng, adakah kemenangan untuk Pepeng? Ternyata tidak. AK Gold yang masih bisa memenangkan fight ini. 5 elimination mereka dapatkan walaupun menyisakan Ahmed seorang diri dari Bigetron Smoke. Demi Smoke sudah mulai di setup, ada granat lemparan dari Bigetron zoning out mereka mainkan, tapi ternyata
Yang dibilang sama Genta benar saja terjadi. Shadow Esports sudah mulai memberikan tekanannya menuju ke arah Horror Boys. Walaupun memang belum bisa memulangkan pemain-pemain dari Horror Boys. Tapi berfokus menuju ke arah Angle dan juga Observer yang masih sama. Arkral melemparkan beberapa utilnya menuju ke arah Bigitron. Bigitron masih melakukan split position dengan adanya emergency cover flare yang sudah dia set up di area kubangan mereka. Ya, tapi kita kembali melihat di mana kamera sudah menyorot sebuah granat yang dilemparkan oleh seorang Lynx. Mendapatkan satu player Federales. Sudah di-confirm elimination point-nya. Bahkan Iris dari tim Horror Boys sudah menjadi pengganggu dari arah kejauhan. Dan Reizi nampaknya akan dilakukan terlebih dahulu revive oleh seorang Rezak. Akan berhasil nampaknya karena ada gangguan-gangguan dari arah lain yang cukup menekan bagi tim Dewa United. Ya, nggak ada gangguan tadi. Menuju ke arah Bigetron. Harusnya revive bakal berhasil. Kalau kita lihat di live status sudah berwarna biru lagi. Tapi tabrakan dari Dewa bakal semakin komit menuju ke arah Bigetron. Dan Iris malah yang bisa mendapatkan pemain dari Bigetron dari jarak yang begitu jauh. Harus steal elimination yang harusnya dilakukan juga ternyata oleh Dewa United dan Bigetron tidak bisa bertahan lama. Sebelah kanan bahkan sudah ada commit push yang dilakukan oleh satu player dari tim Jeruk nampaknya. Shadow Esports seorang Dongri dari 212 tapi granatnya kembali connect. Aan didapatkan oleh sebuah molotov justru dari tim Shadow Esports. Redface lah yang mendapatkan seorang Aan tersebut. Tapi Iris yang menjadi last man standing nampaknya cukup sulit posisinya saat ini. Jujur susah sih, lu ke sandwich ya. Ada main util dari high ground, ada yang main util dari lower ground juga. Tapi Dinoy, pemain dari Jeruk Esports yang masih mencoba untuk mempertahankan diri, mengincar beberapa tim yang sudah ada di pandangan mereka. Dongri akhirnya bisa mendapatkan satu pemain dari RRQ. Sementara Dewa United menjatuhkan Misteri. Ada fight yang terjadi di arah sisi-sisi yang lain lagi. Genfos sudah mulai terspot, mobilnya sudah mulai terbakar, bahkan mobilnya sudah mulai meledak. Turun mobilnya karena lower ground, karena granat yang dilemparkan tadi. Membuat sebuah cekungan, membuat mobilnya juga agak-agak turun dari tempat di mana Genfos melakukan defense. Redface juga tumbang, Asa juga berhasil diamankan. Shadow Esports yang tadi unggul sekarang malah bonyok. Ya, karena lagi dan lagi posisi dari mereka Oh. karena nggak ada, tapi ternyata granat satu. Granat dari Aan mendapatkan seluruhnya player dari Shadow Esports yang tadi diprediksi akan mendapatkan winner chicken dinner dari Kagenta. Tapi ternyata gagal karena semuanya digagalkan oleh banyak sekali tim di depan sana. Dan Horror Boys justru mereka lah yang bertahan tapi hanya menyisakan 2 player saja. Bahkan Iris terkedok dari arah lain dan Aan pun menjadi last man standing yang tidak berhasil untuk touchdown menuju ke arah circle zona karena didapatkan oleh seorang Alpha. Harusnya DU sih kalau udah begini sih. Ngelihat mereka masih berempat, RRQ udah mulai kelihatan, Genfos dibolakkan ke arah lobby, Jeruk hanya menyisakan 2 pemain saja. Bahkan kali ini Dewa United sudah nge-spot keberadaan last man standing dari Jeruk Esports dan winner chicken dinner untuk anak Dewa. Dewa United nge-secure chicken pertama mereka di minggu yang kedua. Itu dia winner chicken dinner dari Dewa United.